Yang pertama, surah An-Nur ayat 31 ini agak panjang ayatnya. Intinya adalah tuntunan kepada wanita-wanita yang beriman, pada perempuan. Kalau satu ayat sebelumnya itu pendek saja, tuntunan untuk laki-laki. Jadi lebih panjang tuntunan bagi perempuan daripada untuk laki-laki. Kalau saya bacakanlah juga ayat 30-nya sekalian. Ayat 30 itu untuk kita ini yang laki-laki. Kullil mu'minin, katakan kepada laki-laki yang beriman. Ya, laki-laki dulu. Ya ghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangannya. Wa yahfazu furujahum, dan memelihara kemaluannya. Zalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Itu saja tuntunan bagi laki-laki. Jadi dua tadi perintahnya, satu menundukkan sebagian pandangan, yang kedua memelihara kemaluan. Kalau dilihat diterjemahkan tidak ada sebagian, saya yang tambah tadi sebagian pandangan, karena di ayat itu ada huruf minnya, ya ghuddu min absarihim. Ya, kalau furuj tidak ada minnya, jadi menundukkan sebagian pandangan dan memelihara kemaluan. Artinya apa, Pak? Kalau untuk mohon maaf kemaluan tidak ada toleransinya, ya memang mesti dijaga. Tapi kalau pandangan ada yang masih diberi toleransi, ada pandangan yang dibolehkan. Ya, misalnya ada dokter yang mau suntik pasiennya, ya, pasiennya perempuan, dokternya laki-laki. Kalau dia tidak lihat kan susah. Ya, ini pandangan yang ditoleransi. Ya, atau misalnya seorang guru mengajar atau kita ceramah, kasih pengajian, kalau tidak dilihat, ini kita tidak tahu ekspresinya ini ada perhatiannya atau tidak. Nah, ini pandangan yang masih ditolerir. Penjual pembeli, jual beli barang, ya mungkin masih ada pandangannya. Itu pandangan yang masih ditolerir. Makanya di Al-Quran itu kalau pandangan ada minnya. Min itu artinya sebagian. Ya ghuddu min absari. Tapi kalau kemaluan tidak ada memelihara sebagian, tidak ada. Pokoknya semuanya harus dipelihara, tidak ada toleransinya sama sekali. Itu untuk laki-laki. Sekarang ayat 31-nya untuk perempuan, panjang sekali tuntunannya. Wa kullil mu'minat, katakan kepada wanita-wanita yang beriman, yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, hendaklah mereka menjaga sebagian pandangan dan memelihara kemaluannya. Masih sama dengan laki-laki, tapi setelah itu banyak tambahannya. Apa itu? Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang sudah biasa nampak. Yang dimaksud di sini, ya, janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang sudah biasa nampak, yaitu wajah dan telapak tangannya. Karena itu yang ditolerir, yang diperbolehkan. Jadi sebetulnya seluruh tubuh perempuan itu adalah zina, adalah perhiasan, ya, perhiasan. Ya, jangan dinampakkan kecuali yang memang harus nampak, wajah dan telapak tangannya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka mengulurkan khumurnya, kerudungnya, ala juyubihinna, ke bagian dadanya. Khumur itu penutup kepala, penutup kepala. Jadi kalau bahasa Arabnya penutup kepala itu bukan jilbab. Kalau jilbab itu baju panjang. Baju panjang yang menutupi seluruh tubuh, itu bahasa Arabnya jilbab. Ya. Coba kita orang Indonesia yang penutup kepala yang kita sebut jilbab. Ya, kalau bahasa Arab itu namanya khimar, jamaknya khumur. Nah, kalau yang penutup tubuh itu jilbab, jamaknya jalabib. Ya, jadi kalau pakai seperti inilah kira-kira. Nah, kalau mau dipakai kan harus ada lobannya di sini, tempat masuknya kepala. Ya, tempat masuk kepala, dan tentu dia lebih besar daripada kepala. Kan dulu tidak ada translatornya yang bisa ditarik-tarik. Ya, jadi mesti lebih besar lobannya di sini. Begitu kepala masuk, karena ini lebih besar lobannya akan menyisakan ruang yang kosong di sini. Menyisakan ruang yang kosong. Maka Allah perintahkan setelah itu pakailah khumur, penutup kepala, dan tutupi itu bagian yang kosong. Tutupi bagian dada. Kan ada biasa pakai kerudung tapi diikat di sini, diikat di lehernya. Akhirnya tetap kelihatan bagian leher. Nah, Allah perintahkan
pakailah khumurmu dan menutupi sampai bagian dadamu. Wala yubdina zinatahunna, janganlah mereka menampakkan auratnya kecuali illa li buulatihinna, kecuali kepada suami mereka. Suami boleh. Au abaihinna, atau bapak-bapak mereka, bapaknya. Au abai buulatihinna, atau mertua mereka, ayahnya suami. Ini yang dimaksud aurat kecil, bukan aurat besar. Kalau aurat besar tidak boleh. Kemudian au abnaihinna, atau anak laki-laki mereka. Au abnai buulatihinna, atau anak tirinya, anak suaminya, kalau suaminya udah punya anak sebelum menikah. Au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki mereka. Au bani ikhwanihinna, atau keponakan mereka, keponakan laki-laki dari saudara laki-lakinya. Au bani akhawatihinna, atau keponakan laki-laki dari saudara perempuan mereka. Au nisaihinna, atau sesama perempuan sesama muslim. Jadi perempuan sesama muslim boleh melihat aurat sesama perempuan. Nah, karena di ayat ini disebut nisaihinna, berarti kalau perempuan yang bukan muslim itu tidak boleh. Ya, siapa tahu ada, mohon maaf, katakanlah ada perempuan yang berteman dengan orang di luar Islam. Jadi kita mengatakan sama-sama jadi perempuan, tidak boleh kalau bukan orang, tidak boleh melihat aurat. Ya, biar aurat kecil ya, karena aurat itu dua macam, aurat kecil, aurat besar. Kalau kita laki-laki, aurat besarnya depan belakang ini Pak, aurat besar. Ya, kalau aurat kecilnya ya dari pusar sampai lutut. Ya, nah, kalau perempuan aurat kecilnya itu ya seluruh tubuhnya, aurat besarnya ya segi empat ini. Jadi yang kecil bisa dilihat misalnya bagian lengan, ya bisa dilihat oleh sesama perempuan muslimah. Tapi kalau yang bukan muslimah itu tidak boleh. Au ma malakat aimanuhunna, atau budak yang mereka miliki kalau punya budak. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal awit tiflil. Awit tabi'ina ghairi ulil irba minar rijal, atau laki-laki yang sudah tua sekali yang tidak ada lagi syahwatnya. Ya, laki-laki yang sudah tua Pak, yang kakek-kakek lah yang sudah tidak punya syahwat lagi. Atau sebaliknya at-tiflil ladzina lam yazharu ala auratin nisa, anak-anak laki-laki kecil-kecil yang belum tahu tentang aurat perempuan. Ya, anak-anak kecil. Nah, itu boleh melihat aurat perempuan. Wala yadribna bi arjulihinna, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, supaya diketahui perhiasan yang tersembunyi. Jadi dulu perempuan-perempuan Arab biasa pakai gelang kaki. Kalau berjalan itu dihentak-hentak itu kakinya. Nah, supaya laki-laki yang ada di pinggir jalan tertarik melihat ke situ. Nah, katakan jangan hentakkan kakimu hanya karena ingin memperlihatkan perhiasanmu. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Nah, bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, baik yang laki-laki yang disebut di awal, begitu juga perempuan, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi ini tuntunan bagi perempuan. Kita bisa membandingkan Pak, kalau laki-laki cuma 2 baris saja tuntunannya. Tapi kalau perempuan itu sampai 10 baris tuntunannya, panjang tuntunannya untuk perempuan. Itu yang